Halo Sobat Guru, kembali lagi di Info Guru Update. Status sahabat-sahabat yang masih honorer pada tahun 2022 ini mendapatkan kabar ataupun angin segar dari pemerintah. Ada 8 kebijakan resmi yang diutarakan oleh pemerintah untuk pengentasan bagi sahabat-sahabat yang masih berstatus honorer akan segera diangkat menjadi ASN. Terkait dengan tersebut, berikut untuk informasi resminya. Beberapa kategori tenaga honorer ini bakal ditiadakan pada tahun 2023. Apakah Anda termasuk? Cek sekarang juga ya. Tak bisa dipungkiri bahwa pemerintah terus menggenjot ataupun memprioritaskan bagi sahabat-sahabat yang masih berstatus honorer agar segera diangkat menjadi ASN, atau biasa disingkat dengan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah, yang berakibat pada pemetaan bagi sahabat-sahabat yang masih berstatus non-PNS menjadi PNS ataupun P3K. Untuk informasi terkait golongan tenaga honorer apa saja yang bakal dihapus pemerintah pada tahun 2023 dan akan digantikan oleh P3K atau PNS. Berkaitan dengan penghapusan tenaga honorer ini, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB telah mengeluarkan surat edaran resminya yang banyak sudah beredar di media maupun di Instagram, Facebook maupun di YouTube, di mana terdapat setidaknya 2 kategori honorer yang dihapus di lingkungan instansi pemerintah di Indonesia ini. Kedua kategori honorer tersebut adalah tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. 2 kategori ini yang bakal dihapus dari sistem peredaran tenaga maupun pegawai di Indonesia. Sedangkan regulasi yang digunakan dalam kasus ini oleh Menpan RB di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan nomor B165 yang terbit pada 31 Mei 2020 lalu, yang berisi 6 poin. Bagian B tertulis menghapuskan jenis bagian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing. Pada regulasi tersebut juga disebutkan pejabat pembinaan bagian wajib melakukan pemetaan. Sebenarnya PPK masih diperbolehkan menggunakan tenaga ahli daya untuk bagian yang tidak krusial seperti pengemudi, tenaga kebersihan hingga satuan pengamanan. Jadi untuk sahabat-sahabat yang termasuk pengemudi, tenaga kebersihan dan hingga satuan pengamanan tetap menjadi tenaga ahli daya untuk bagian yang tidak begitu krusial. Lanjut, ada 8 kebijakan pemerintah dalam upaya penyelesaian tenaga non-ASN ini di lingkungan instansi pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan honorer atau tenaga non-ASN yang sudah dilaksanakan beberapa saat yang lalu dan diikuti oleh semua instansi. Yang kedua, pengalihan menjadi PNS dan P3K bagi sahabat-sahabat honorer akan dialihkan menjadi PNS maupun P3K tahun 2023, tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan masing-masing jabatan yang nantinya akan diisi. Yang ketiga, skema alih daya atau outsourcing. Kebijakan bagi tenaga honorer lainnya adalah adanya skema alih daya atau outsourcing yang berlaku bagi honorer yang ingin menjadi ASN ini. Yang keempat adalah larangan rekrutmen honorer baru. Larangan bagi PPK atau pemerintah daerah ataupun pusat pada suatu instansi untuk merekrut honorer baru ini disertai dengan sanksi bagi yang melanggar. Di poin kelima, rekrutmen PPK guru dan dengan afirmasi disampaikan oleh Deputi Bidang SDM Menpan RB Bapak Alek Deni menjelaskan kompetensi pada tingkat pelayanan dasar misalnya tenaga kependidikan dan kesehatan ini menjadi perhatian pemerintah. Guru juga merupakan posisi yang banyak diisi oleh pegawai non-ASN saat ini. Sedangkan di poin selanjutnya, di poin ke-6, rekrutmen PPK tenaga kesehatan dengan afirmasi yang sampai hari ini masih menunggu hasil pasca sanggah. Tidak hanya honorer tendik, honorer nakes juga akan diberikan afirmasi. Afirmasinya sebanyak 40% ya sahabat-sahabat, 25 plus 15. Meskipun sampai saat ini masih belum ada aturan mengenai proses nakes menjadi PPK, dan ini sudah ada ya, sudah berlanjut sampai hari ini. Yang ketujuh, afirmasi bagi honorer administrasi dan teknis lainnya dan sudah bergulir dan ditutup pada hari ini tanggal 6 Januari tahun 2023. Memang untuk honorer teknis ini akan tetap diberikan afirmasi per Desember 2021 itu mendapatkan jumlah sebesar 4,1 juta. Adapun 38% diantaranya telah menduduki jabatan pelaksana atau administrasi dan teknis pekerjaan pelaksana sederhana tetapi rentan digantikan oleh teknologi. Selanjutnya, kebijakan terakhir adalah kebijakan khusus untuk K2.
Sekjen Kemendagri Suharjo Diantoro menjelaskan ada dua opsi solusi penyesuaian honorer K2, yaitu melalui filtrasi dan juga pencermatan ulang PP nomor 49 tahun 2018, atau bisa diangkat langsung menjadi PNS tanpa tes, hanya seleksi administrasi. Untuk opsi filtrasi, Sekjen mengarahkan para ex tenaga honorer K2 yang masih memenuhi syarat agar didorong mengikuti CPNS dan P3K. Sementara bagi honorer K2 tidak lulus CPNS dan P3K didorong untuk mengikuti seleksi PPK afirmasi. PPK afirmasi adalah kebijakan khusus atau diskresi bagi honorer K2 agar bisa diangkat menjadi PPK dengan syarat khusus. Kebijakan ini kemudian akan berlaku selama 4 tahun, yaitu sampai dengan tahun 2026. Dan 8 kebijakan pemerintah ini sebetulnya sangat bagus sekali dan perlu didukung maupun diamini oleh para sahabat-sahabat semuanya. Demikian informasi terkait kategori tenaga honorer yang dihapus ya sahabat-sahabat, ataupun 8 kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan honorer ataupun menjadikan honorer menjadi ASN ataupun menjadi PNS dan P3K di tahun 2022 ini yang akan segera ditiadakan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Tetap stay terus di Info Guru Update. See you next time.